Yuk, kalau mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Burhanuddin dan teman-teman kelas 4H. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait membedah strategi persuasi iklan nutrisari, kredibilitas, emosi, logika, dan framing pesan. Anggota dari kelompok kami yaitu Ersiti Syakina Ramadhani Afandi, Rajendra Nabahan Arkananta Arya, Muhammad Fahri Asidik, Sultan Ikhwan Hanif Daniel, dan Sylvia Hidayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada ethos, yaitu kredibilitas. Aspek ethos dalam iklan ini dibangun melalui penyampaian informasi yang menekankan kandungan nutrisi produk. Iklan ini menampilkan berbagai vitamin seperti A, B1, B3, dan E, serta mineral seperti fosfor dan kalsium yang disertai dengan penjelasan manfaatnya bagi tubuh. Selain itu, klaim 100% vitamin C dan tanpa bahan pengawet turut memperkuat citra produk sebagai minuman yang sehat dan aman dikonsumsi. Kehadiran informasi layanan konsumen (customer relation) juga menjadi indikator profesionalitas perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan audiens terhadap produk. Dengan demikian, kredibilitas dibangun melalui kombinasi antara informasi ilmiah, transparansi, dan citra perusahaan yang bertanggung jawab. Next. Oke, yang kedua itu ada ethos atau emosi. Unsur pathos terlihat dari salah ngomong, boleh nggak nanti dikata jari? Boleh. Yang kedua itu ada pathos atau emosi. Unsur pathos terlihat dari penggunaan visual yang menarik dan mampu membangkitkan emosi positif. Warna dominan biru dan kuning menciptakan kesan segar dan ceria, sementara ilustri percikan minuman jeruk memberikan sensasi kesegaran yang kuat. Selain itu, penggunaan maskot berbentuk jeruk dengan ekspresi ceria menimbulkan kesan ramah dan menyenangkan, sehingga mampu menarik perhatian khalayak, khususnya anak muda dan keluarga. Bahasa yang digunakan juga sederhana dan komunikatif, sehingga menciptakan kedekatan emosional dengan audiens. Oke, selanjutnya ada di bagian logos, yaitu logika. Di sini kalau dari sisi logika, iklan nutrisari menekankan bahwa dia memiliki kandungan vitamin, terutama vitamin C, harga yang terjangkau, kemudian penyajian karena cukup ditambahkan dengan air putih dan diaduk saja, dan juga variasi rasa buah yang beragam. Dan argumen logis ini sederhana tapi efektif, karena ini menunjukkan bahwa minuman ini praktis, enak, dan punya manfaat tambahan. Namun, pendekatan logis dalam iklan nutrisari sebenarnya masih tergolong sederhana, karena lebih menekankan klaim umum seperti vitamin C tanpa penjelasan detail, dan sehingga logika yang dibangun cenderung bersifat praktis bukan ilmiah. Siapa nih target audiens? Selanjutnya yaitu target audiens. Target audiens dari iklan ini bersifat luas, terutama keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, hingga orang dewasa. Penjelasan yang terdapat pada iklan tersebut dapat membantu orang dengan kesadaran kesehatan dalam memberikan informasi mengenai vitamin yang terkandung dalam produk nutrisari yang dapat dipahami dengan mudah. Penggunaan maskot kartun jeruk yang lucu dapat menarik perhatian anak-anak sehingga produk dapat dimengerti oleh anak-anak, tidak hanya orang dewasa. Penjelasan cara penyajian yang praktis menunjukkan bahwa produk tersebut dapat disajikan dengan mudah dan cepat dibuat, sehingga dapat menarik perhatian konsumen dengan tingkat kesibukan yang tinggi tetapi masih peduli dengan kesehatannya. Oke, selanjutnya di sini ada efektivitas persuasi dan framing dalam iklan nutrisari. Pertama itu efektivitas persuasi. Apa itu efektivitas persuasi? Nah, kita bisa mengukur seberapa efektif iklan ini dengan menggunakan model AIDA,
yaitu yang pertama ada attention, artinya perhatian. Iklan ini memiliki stopping power yang kuat, di mana penggunaan kontras warna yang tajam antara latar biru dan dingin dengan objek orange yang hangat berhasil menangkap perhatian audiens secara instan. Kemudian ada interest atau ketertarikan. Ini kita bisa lihat dengan menonjolkan klaim 100% AKG vitamin C dan tanpa bahan pengawet, di mana informasi ini sangat relevan bagi audiens yang mencari kepraktisan, tetapi tetap memprioritaskan faktor kesehatan. Kemudian ada desire atau keinginan, ya, di mana di tahap ini iklan itu mengubah persepsi visual menjadi dorongan emosional, seperti gambar gelas dengan butiran yang air dingin dan potongan buah segar membangkitkan rasa haus. Di sini Nutrisari tidak hanya menjual bubuk, melainkan menjual makna kesegaran. Kemudian ada yang terakhir action, artinya tindakan, di mana iklan ini memberikan panduan yang konkret dengan adanya petunjuk cara penyajian dan tampilan fisik saset yang berfungsi sebagai instruksi teknis agar audiens segera melakukan pembelian dan mengonsumsi produk. Next. Kemudian ada konsep framing. Jadi framing itu adalah pembingkaian di mana cara komunikator menentukan apa yang harus dilihat audiens dan apa yang harus diabaikan. Dan tujuannya adalah membatasi sudut pandang agar audiens hanya fokus pada argumen visual tertentu yang diinginkan pembuat iklan. Oke, kemudian di analisis framing ini, kita yang pertama ada seleksi atribut, emphasis framing, di mana iklan ini secara sengaja memilih atribut vitamin dan nutrisi sebagai informasi utama. Kemudian ada pengabaian fakta atau exclusion, di mana iklan ini melakukan exclusion atau pengabaian fakta bahwa iklan ini adalah produk olahan pabrik dengan memasukkan elemen daun hijau dan jeruk asli, sehingga iklan ini menutupi fungsi asli produk sebagai bubuk instan agar terlihat jauh lebih alami. Kemudian ada mengarahkan interpretasi, di mana penyandingan gambar buah segar dan gelas Nutrisari dalam satu bingkai bertujuan untuk membangun asosiasi otomatis. Tujuannya apa? Tujuan untuk menyimpulkan bahwa Nutrisari adalah representasi langsung dari perasaan jeruk asli tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Kemudian yang terakhir ada konstruksi realitas, di mana teknik frame ini berhasil membangun realitas baru bahwa mengonsumsi minuman saset Nutrisari adalah tindakan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan tubuh dan memenuhi kebutuhan vitamin harian, bukan sekedar minum air manis. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu berdasarkan analisis teori retorika Aristotle, iklan Nutrisari berhasil menggabungkan etos, patos, dan logos secara cukup seimbang. Kredibilitas dibangun melalui klaim kandungan nutrisi, emosi dibangkitkan lewat visual yang segar dan menarik, serta logika diperkuat dengan penjelasan manfaat dan penyajian produk. Selain itu, iklan ini efektif dalam membingkai produk sebagai minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki nilai kesehatan, sehingga mampu menjangkau audiens yang luas, khususnya remaja dan keluarga. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga aspek tersebut membuat iklan ini cukup efektif dalam mempersuasi dan membentuk citra positif produk di benak konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you guys.